Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mata kuliah struktur data, yang mana materinya tentang single stack, double stack, linear queue, dan circular queue. Pertama-tama, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Palevi Zakisah. Saya Arya Kamandanu. Nama saya Bima Nugroho. Nama saya Rizky Fahrezi. Oke, pertama kami akan menjelaskan tentang eh, single stack. Silahkan, single stack. Di sini ada materi tentang single stack. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Apa itu single stack? Single stack adalah struktur data bertumpuk atau stack yang hanya memiliki satu tumpukan utama ya untuk menyimpan data. Struktur ini menggunakan konsep LIFO, last in first out, yang artinya data yang terakhir dimasukkan adalah pertama yang diambil. Jadi di sini ada ciri-ciri utamanya. Pertama hanya memiliki satu ujung akses yaitu top atau puncak. Kedua, ada data ditambahkan dan dihapus dari posisi yang sama. Terakhir, umumnya digunakan dalam pengelolaan data sementara atau proses rekursif. Lanjut. Masih, Ar. Oke, masih. Terus selanjutnya, di sini ada contoh sederhana. Ini ada analogi sederhananya. Jadi, kita bayangkan ada tumpukan piring di dapur yang banyak piringnya. Terus udah pasti piring yang terakhir diletakkan itu di paling atas. Terus kalau kita mau ngambil pasti itu duluan yang diambil. Lalu piring yang di paling bawah baru bisa diambil tuh kalau piring yang di atasnya itu sudah diambil duluan. Jadi single stack ini hanya memiliki satu jalur keluar masuk data, tidak ada cabang atau struktur tambahan lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada konsep dasar stack. Pertama, di sini konsep dasarnya, stack merupakan tumpukan data yang diakses dari satu sisi. Kedua, ada prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya yang tadi, LIFO atau last in first out. Terakhir, posisi top menunjukkan elemen paling atas dari stack. Lalu ada komponen penting ada top, yaitu penunjuk elemen terakhir, ada push, di sini bertugas menambahkan elemen ke stack, lalu ada pop menghapus elemen teratas, lalu ada pick bertugas untuk melihat elemen teratas tanpa menghapusnya. Lanjut. Nah, selanjutnya ada operasi pada sebelum. Nah, selanjutnya ada operasi pada stack. Eh, Operasi utama pada stack adalah sebagai berikut. Pertama ada push. Ini mah yang tadi nggak sih? Ini sama aja sih. Nggak apa-apa, nanti gua cut Sama aja, juga nggak sih. apa-apa. Sip ya. Nah, selanjutnya di sini ada soal. Di sini saya buat soal, buatlah program menggunakan bahasa C++ sederhana untuk menambahkan dan menampilkan data pada stack menggunakan array. Lanjut. Nah, di sini saya sudah membuat program tersebut. Pertama, ada define max 5, yang artinya kapasitas maksimal 5. Kalau seumpama lebih, itu nanti stacknya akan penuh. Terus selanjutnya, in top sama dengan min 1, itu berarti posisi awal stacknya kosong. Selanjutnya, void push in data, berarti kita nambahin elemen ke stack. Selanjutnya, if top sama dengan max min 1, itu kita cek apakah stack penuh atau tidak. Selanjutnya di sini ada void display, itu bertugas menampilkan stack dari atas ke bawah. Terus kalau lanjut. Nah, selanjutnya ada if top. Ini jika datanya 0, tadi stack kosong. Terus ada
for in I sama dengan 0. Terus ini nih bertujuan untuk jika tidak loop dari I sampai 0. Ini jadi kita melakukan looping dari I sampai 0. Terus di sini ada stuck. Ini tuh stuck sama dengan stuck dalam kurung I. Ini kita nyetak stuck. Selanjutnya ini ada I integer main. Ini tempat program dijalankan. Nah, nanti ini display untuk menampilkan isi stack. Nah, selanjutnya ada output yang akan muncul jika program dijalankan. Lanjut, Cok. Nah, ini. Tadi kan stacknya ada 10. Terus ditambahin jadi 20, 30. Terus isi stacknya tuh jadi ada 10, 20, 30. Seperti itu. Terima kasih. Oke, yang kedua ada double stack. Hampir sama seperti single stack, tetapi bedanya double stack ini adalah dua tumpukan tetapi tersimpan dalam satu area yang sama, yang mana satu areanya berkembang ke kanan dan stack yang lainnya berkembang ke kiri. Nah, double stack ini juga masih mengadopsi prinsip LIFO atau last in first out, di mana data yang terakhir masuk adalah data itu juga yang keluar, data itu juga yang pertama keluar. Oke, yang pertama itu kita mesti inisialisasi stack dulu, memakai kelas, kita beri nama double stack. By the way, ini diaplikasikan lewat Python ya. Jadi yang pertama adalah inisialisasi stack dulu, yang mana di dalam area tersebut terdapat size-nya, size yang nantinya akan kita input, kemudian stack-nya ya, di mana ada kotak-kotak non ini dikali dengan size yang nanti kita akan input, dengan top 1 adalah sama dengan min 1, yang mana artinya adalah di bawah 0 atau masih kosong. Dan di mana top 2-nya adalah size itu sendiri. Jadi ketika kita input size-nya 5, maka top 2-nya langsung akan, pointer top 2-nya akan langsung bergeser ke paling ujung ke sebelah kanan. Oke, yang kedua, buat function untuk pengoperasian. Yang pertama, di sini ada push 1 dan push 2. Tentu ini untuk menambahkan data itu sendiri, yang mana bisa saya bacakan. Push 1-nya itu ketika top 1-nya ditambah 1 masih kurang dari top 2, artinya masih belum sampai size-nya, itu masih bisa ditambahkan. Nah, tapi ketika self top 1 ditambah 1-nya sudah sama dengan top 2, maka Python akan mencetak Stack Overflow. Begitupun juga dengan push 2. Tetapi dengan push yang 2, bedanya adalah ketika top 1 kurang dari top 2, self top-nya itu akan berkurang. Jadi yang tadi saya sebutkan, ada yang berkembang ke kanan dan ada yang berkembang ke kiri, yang mana top 2 ini adalah berkembang ke kiri. Secara kalau berkembang ke kiri itu adalah semakin dia bertambah, semakin dia dikurangin 1. Oke, yang kemudian ada function pop. Ada pop 1, ada pop 2. Yang mana pop ini itu untuk ngeluarin si datanya. Jadi ketika top 1-nya itu lebih dari sama dengan 0, artinya dari indeks 0 sampai ke sekian itu masih ada, artinya pointer berada di tengah, maka dia akan mengeluarkan satu-satu. Yang mana self stop-nya adalah dikurang sama dengan 1. Dia akan berkurang 1 terus sampai dia habis. Yang mana ketika dia habis atau sama dengan 0, maka akan mereturn stack underflow on stack 1 atau stack 2. Oke, kemudian ada peak. Peak ini untuk melihat sebuah data yang mana tanpa menghapusnya. Ketika top 1-nya lebih dari sama dengan 0, maka display data yang berada di top 1. Begitupun juga top 2 sama. Tetapi ketika top 1-nya atau top 1-nya lebih dari atau sama dengan 0, maka peak 1 akan mereturn stack 1 kosong. Kalau pick 2, ketika si top 2-nya
kurang dari self size-nya atau yang sudah kita input tadi, itu maka akan mereturn stack 2-nya empty atau kosong. Nah, di sini juga ada seek. Seek ini untuk melihat. Salah guys. Oh, buat apa ya guys? Gue lupa, Cok. Dari mana anjir? Lagi tugas. Ya udahlah, next aja lah. Di sini ada function seek. Seek itu untuk melihat di mana ketika top-nya itu lebih dari 0, maka akan akan diiterasi sepanjang i-nya. 2 sama. Oke, yang pertama ketiga kita akan jalankan si double stack-nya yang mana kita pakai DS untuk inisialisasi stack-nya. Kita masukkan 4 di situ, di mana berarti sudah tercetak ada 4 kotak. Lalu kita push di 1 sebanyak 2 data, 1 dan 2, dan push 2 sebanyak 2 data juga, 9, 8. Lalu saya coba juga push 2 juga untuk data ketiga, dan outputnya adalah di mana stack overflow di stack 2 karena sudah kurang dari data. Nah, visualisasinya seperti ini. Sebelum terisi yang tadi sudah diinisialisasi, double stack-nya kita butuhkan 4, maka dia akan tercetak kotak kosong sebanyak size yang sudah kita input. Kemudian top satunya berada di indeks sebelum 0 dan top 2-nya berada di size. Artinya adalah di luar daripada angka array-nya. Nah, ini ketika stack-nya sudah terisi. Di mana top 1 kalau misalkan dia ditambah 1 itu sama dengan top 2 si pointernya. Silahkan dilanjut. Oke, untuk selanjutnya linear queue. Linear queue adalah elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada 2 ujung barisan tersebut. Linear queue atau antrian linear adalah struktur data yang menyimpan elemen secara berurutan dan mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in dan first out. Elemen yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Artinya, linear. Elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada 2 ujung barisan tersebut. Linear queue atau antrian linear adalah struktur data yang menyimpan elemen secara berurutan dan mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in dan first out. Elemen yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Artinya, elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Lanjut, di sini ada linear queue. Ini ada sebuah contoh nyata dari linear queue. Ketika seorang berbelanja di supermarket dan menuju kasir untuk membayar, mereka harus berbaris menunggu giliran. Orang yang datang lebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu. Sedangkan orang yang datang belakangan harus menunggu hingga giliran mereka tiba. Lanjut. Kelemahan linear queue. Kelemahan utama linear queue muncul ketika diimplementasikan menggunakan array statis. Setelah beberapa kali operasi NQ dan DQ dan pemborosan ruang karena ruang kosong di depan tidak bisa dipakai ulang. Memori tidak efisien dan kapasitas maksimal harus ditentukan di awal. Kelebihan dari linear queue. Pengolahan data dan efisien dengan prinsip first in dan first out yang cocok untuk tugas yang harus diproses berurutan. Kelebihan lainnya termasuk kemudahan operasi penyisipan NQ dan penghapusan DQ. Kemampuan mengolah data dalam jumlah besar dan efisien dalam komunikasi antar proses.
Lanjut. Oke, di sini ada soal linear simulasi pengelolaan antrian data dengan linear. Sebuah sistem kasir supermarket menggunakan linear queue untuk mengatur antrian pelanggan. Setiap pelanggan yang datang akan dimasukkan ke antrian NQ dan pelanggan yang telah selesai dilayani akan keluar dari antrian DQ. Pertanyaannya, satu, jelaskan bagaimana proses NQ dan DQ bekerja pada sistem antrian tersebut. Dan dua, apa yang terjadi jika antrian sudah penuh dan ada pelanggan yang baru datang. Dan ketiga, tulislah contoh kode program menggunakan Python atau C++ yang mensimulasikan proses antrian linear queue tersebut. Di sini ada proses NQ pada sistem antrian kasir. Terjadi saat pelanggan baru datang dan masuk ke bagian belakang. Antrian untuk menunggu giliran dilayani. Jika antrian masih memiliki ruang, pelanggan tersebut akan ditambahkan ke dalam antrian. Sedangkan proses DQ terjadi saat pelanggan di bagian telah selesai dilayani dan keluar dari antrian. Setelah itu, pelanggan lain akan maju satu posisi ke depan. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip FIFO. Datang lebih jika pelanggan baru datang, maka pelanggan baru tidak bisa masuk ke antrian sampai ada pelanggan yang keluar dilayani. Dengan kata lain, pelanggan baru harus menunggu di luar antrian hingga ruang kosong tersedia. Oke, di sini ada contoh programnya. Di sini ada kelas linear queue. Di sini berguna untuk mencetak daftar kosong, tempat penyimpanan data pelanggan, dan self-access itu untuk menyimpan kapasitas maksimum antara misalnya 5 pelanggan. Dan di sini selanjutnya untuk NQ-nya, NQ itu untuk jika antrian sudah penuh muncul pesan antrian penuh. Untuk menyampaikan kalau antrian penuh itu akan keluar antrian sudah penuh. Dan jika ada tempat pelanggan ditambahkan ke antrian dan ditampilkan pesan masuk ke antrian. Selanjutnya DQ. DQ kalau antrian kosong muncul pesan bertuliskan antrian kosong. Kalau ada pelanggan pertama keluar dan tampilan pesannya antrian kosong. Terus dari fungsi display fungsi ini menampilkan seluruh ini antrian untuk menampilkan semua antrian. Oke, di sinilah ada output. Di sini pelanggan 1 masuk ke antrian, pelanggan 2 masuk ke antrian, dan selanjutnya sampai 5. Yang dilayani itu pelanggan 1 yang isi antrian ini saat ini adalah pelanggan 1 sampai 5. Proses pelayanannya itu adalah pelanggan 1 keluar dari antrian, pelanggan 2 keluar dari antrian. Isi antrian saat ini berarti yang pertama itu sekarang 3, 4, dan 5. Pelanggan 3, pelanggan 4, dan pelanggan 5. Dan ada pelanggan baru yang datang, pelanggan 6 dan 7. Bisa langsung masuk karena sudah ada yang sudah dilayani yaitu 1 dan 2. Jadi pelanggan baru itu bisa dimasukkan ke antrian selanjutnya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada sel sel kue.
itu adalah struktur data antrian di mana elemen terakhir terhubung kembali ke elemen pertama, membentuk lingkaran. Artinya, setelah posisi terakhir penuh, penambahan data bisa kembali ke awal jika ada ruang kosong di depan akibat penghapusan data. Lalu ciri-cirinya ada yang pertama memiliki ukuran tetap, kedua posisi front menunjukkan elemen pertama, yang ketiga posisi rear menunjukkan elemen terakhir, yang keempat ketika rear mencapai akhir array ia berputar ke awal jika masih ada tempat kosong. Di sini ada kelebihannya itu efisien dalam penggunaan memori karena tidak ada ruang yang terbuang di depan. Selanjutnya, di sini ada analogikanya. Bayangkan kamu punya antrian kursi yang disusun melingkar, bukan lurus. Setiap kali seseorang duduk, dia duduk di kursi paling belakang yang kosong. Kalau kursi di ujung sudah penuh dan kursi di awal kosong karena orang sebelumnya sudah pergi, maka orang baru bisa duduk di kursi awal lagi. Itulah sebabnya disebut melingkar. Jadi, circular queue adalah cara menyimpan data secara antrian yang masuk dulu, keluar dulu. Tapi dengan sistem berputar supaya ruang penyimpanan bisa dipakai terus tanpa terbuang. Selanjutnya, di sini ada soalnya. Yang pertama itu soalnya tentang simulasi pengelolaan buffer sensor dengan circular queue. Sebuah sistem sensor IoT menggunakan circular queue untuk menyimpan data hasil pengukuran sebelum dikirim ke server. Kapasitas buffer adalah 5 data. Ketika sensor aktif, data baru akan terus masuk dan sistem akan menghapus data lama setelah dikirim. Pertanyaannya, yang pertama, jelaskan bagaimana proses NQW dan DQW bekerja pada sistem buffer ini. Yang kedua, apa yang terjadi jika buffer sudah penuh dan ada data baru yang masuk? Yang ketiga, tuliskan kode program untuk mensimulasikan sistem tersebut. Selanjutnya, di sini ada jawabannya. Yang pertama itu circular queue digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum dikirim ke server. Karakteristiknya itu yang pertama memiliki ukuran tetap, kedua menggunakan pointer front dan rear untuk melacak posisi awal dan akhir data. Yang ketiga, jika rear mencapai akhir array, maka ia berputar kembali ke indeks 0. Yang kedua, proses NQW atau menambah data baru. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada cek apakah kue penuh jika rear plus 1 percent size sama dengan front, maka buffer penuh. Jika kosong, front sama dengan min 1, inisialisasi front sama dengan 0. Lalu kita tambahkan data ke posisi rear yang baru. Rear sama dengan rear plus 1 percent size. Simpan data di kue rear. Selanjutnya yang ketiga ada proses DQW atau menghapus data lama setelah dikirim. Langkah-langkahnya itu yang pertama ada cek apakah DQW kosong. Jika font min 1 itu tidak ada. Ambil data dari QW font. Yang ketiga, jika hanya ada satu elemen dalam kurung front sama dengan rear, maka set front sama dengan rear sama dengan min 1 atau kosong kembali. Yang keempat, jika tidak, geser front ke posisi berikutnya. Lalu yang kelima ada front sama dengan dalam kurung front plus 1 percent size. Lalu selanjutnya ada contoh program dari circular QW-nya. Di sini ada dev-nya untuk menginisiasi size-nya QW sama front dan rear. Lalu selanjutnya
Lalu di sini ada outputnya, misalkan jikalau isi buffer saat ini adalah data 1 dan data 2 itu pengen ditambahkan ke buffer, maka itu akan ditambahkan ke belakangnya. Seperti yang dihasilkan pada output seperti ini. Dan juga jikalau datanya sudah keluar satu persatu dari depan, maka itu juga akan menghilang dan juga data yang sebelumnya itu akan juga maju. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mantap.